Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bima syiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin fazkuruni azkurukum fazkuruni wala takfurun al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para permisa yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat salam senantiasa pun selalu kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat serta setia dan cinta kepada ajarannya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan syafaatul uzma darinya dari dunia sampai yaumul qiyamah. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, selalu kita ingin mendambakan, ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya untuk mengarah dari apa yang kita harapkan. Tidak semudah dan tidak segampang membalikan telapak tangan. Baginda Rasul junjungan alam Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad memberikan satu arahan dan memberikan satu jalan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Tital syakiron wa saburon. Menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang paling bersabar. Sebab di orang yang bersyukur ini adalah orang yang paling mendapatkan keuntungan dari Allah. Ketika manusia itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan ia mendaya gunakan di jalan yang baik dengan apa yang Allah karuniakan. Allah akan memberikan pertambahan kepadanya. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Selalu didengungkan ini ayat. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau manusia ini mau bersyukur kepada Allah, Allah pun akan berikan tambah itu nikmat. Bukan tambah bilangannya, tapi akan tetapi tambah yang dia rasakan di dalam hidupnya. Tapi ketika manusia itu tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, dengan sendirinya apa yang Allah berikan bukan menjadi nikmat, tentunya akan menjadi murka, bahkan bisa merujuk nanti kepada ujungnya akan menjadi azab. Ada dua perkara baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sampaikan kepada kita, khoslatani man kanata fihi ma katabahullahu syakiran wa sabiran. Ada dua perkara Nabi sampaikan kepada kita. Apabila dua perkara ini ada di dalam hidup manusia, kataballahu, maka Allah akan mencatat kepadanya, akan menjadi syakiran, orang yang bersyukur, lagi orang yang bersabar. Dua perkara inilah yang menjadikan derajat manusia orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan titel yang mulia ini. Titel apa? Syakiron wasabiron, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa rahasia dan apa saja kuncinya? Yang pertama, apabila manusia manadzara fi dini ila man huwa fauqahu. Orang yang mau memandang, melihat dalam urusan agama ila man fauqahu, kepada orang yang di atasnya. Ukuran agama kita, keyakinan kita, praktek syariat dan ibadah kita kepada Allah, jangan kita mengukur kepada orang yang di bawah kita. Ukur kepada orang yang di atas. Ketika kita memandang urusan agama kita, kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai apa? Syakiron wa sabiron. Jadi kita mengukur dalam urusan agama, jangan melihat orang yang di bawah kita, lihat orang yang di lebih kita.
Kalau kita baru bisa sholat wajib, kita melihat orang yang sudah bisa melakukan sholat yang sunnah. Kalau orang sudah bisa puasa wajib, kita memandang ukuran kita lihat adalah orang yang sudah biasa melakukan ibadah yang sunnah. Maka itu akan jadi tolak ukur, menjadi rangsang untuk apa? Meningkatkan nilai ibadah. Jangan kita melihat orang yang di bawah dalam urusan agama. Kita akan stuck dalam urusan pengabdian ibadah kita kepada Allah. Menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita mengukur keimanan ibadah kita kepada orang yang rendah dari kita. Ukur yang kita lihat jadi rujukan patokan standar kita adalah mereka orang yang di atas kita. Mereka orang yang lebih kita. Hari ini kita jadi orang yang belajar. Besok kita harus jadi orang yang bisa mengamalkan ilmu jadi pengajar. Hari ini kita bisa sholat yang wajib. Kita melihat orang sholat yang sudah mampu dengan melakukan sholat yang sunnah. Itu yang kita lihat. Jangan kita melihat, wah dia sudah bisa sholat seperti ini. Tapi ada orang yang di bawah kita. Itu yang jadi ukuran kita. Tidak akan pernah bisa maju dalam urusan agama. Di dalam urusan agama, masalah ibadah. Sebab ini adalah kuncinya manusia untuk mendapatkan, memiliki bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita kepada Allah, kunci yang paling utama. Sebab itulah Allah nyatakan dalam Al-Quran, manusia selalu bersaksi ketika ia sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Seorang itu diukur di hadapan Allah sejauh mana punya nilai pengabdian. Pengabdian kita harus kita ukur, kita lihat kepada orang yang di atas kita. Itu yang harus kita tiru. Jangan kita melihat pengabdian kita kepada orang yang rendah dari kita. Kalau kita melihat dan memandang pengabdian kita kepada orang yang di bawah kita, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Maka kita tidak pernah akan dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Sebab hidup kita yang Allah berikan, sejauh mana kita mampu bisa memberikan pengabdian kepada Allah yang lebih dengan segala usaha dan upaya kita. Walaupun ada ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu semampunya kamu. Bukan berarti stuck sampai di situ. Bukan berarti cukup sampai di situ. Berusaha kita harus bisa bertambah. Semampu dengan upaya dan kemampuan kita. Kita harus bisa lebih dari antara yang lebih. Kita harus bisa lebih dari apa yang kita telah lakukan. Ibarat hari ini kita bisa makan 1 piring. Kita ukur dengan orang yang makan 2 piring. Maka kita ukur patokan kita adalah kepada makan yang 2 piring. Dan kita makan 1 piring, kita ukur dengan orang yang tidak makan. Maka kita nggak pernah maju. Itu urusan agama yang harus seperti itu. Lain dengan urusan dunia. Fakta dabihi wa nadhara fid dunyahu ila man huwa dunna. Maka ketika kita melihat orang dalam urusan agama, dia lebih tinggi ketaatannya. Fakta dabihi, kata Nabi. Ikuti dia. Jangan ikuti orang yang rendah. Jangan kita mengukur urusan agama. Wah, kalau dia sudah sampai situ, udah cukup kita sampai kayak dia saja. Kalau kita agama pengabdian kita cuma ukut dan kita ikuti dengan orang yang di bawah kita, maka kita tidak pernah akan dikatakan syakiran wa sabiran. Orang yang bersyukur tadi yang mendaya gunakan, yang memanfaatkan segala apa yang Allah berikan, yang pertama adalah untuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan kita mengabdikan diri kita kepada manusia. Bukan kita mengabdikan diri kita kepada yang namanya dunia. Abdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba, dia dikatakan hamba kalau hamba itu mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa nadhara fid dunyahu ila man huwa dunahu. Yani kalau dalam urusan dunia baru kita melihat orang yang rendah dari kita. Kita akan bisa mensyukuri urusan dunia dengan apa yang Allah berikan kalau kita sudah memandang, melihat orang yang rendah di antara kita, yang di bawah kita. Kalau kita hanya melihat urusan dunia, kita melihat orang yang di atas, orang gak pernah akan cukup. Orang gak pernah akan puas. Dia akan terpacu dan dipacu, bahkan dipacu. Ketika pemacuan itu makin tinggi, hidup manusia akan makin liar. Ketika manusia hidup jadi liar, manusia nanti tidak ubah seperti bagaikan binatang.
Akhirnya apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka ini bagaikan hewan ternak yang tanpa ada batas apapun dia makan. Balhum adol kata Allah. Bahkan mereka akan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Urusan dunia, mari kita lihat ke bawah. Dengan apa yang Allah berikan, syukuri. Hari ini kita dapat segini, kita syukur kepada Allah. Ketika kita yang namanya mau dikatakan bersyukur kepada Allah, kalau kita mau menerima dan melihat urusan dunia ini adalah orang-orang yang di bawah kita. Maka mandanglah orang yang di bawah dengan urusan dunia, dan kita pandang ke atas ke dalam urusan orang yang namanya dalam agama. Di dalam agama kita melihat ke atas, urusan dunia kita melihat yang ke bawah. Apa dampaknya? Kalau agama kita melihat ke atas, akan tinggi derajat pengabdian kita kepada Allah. Sehingga terpacu kita untuk bisa lebih meningkat. Tapi kalau dunia kita melihat ke bawah, kita akan banyak mensyukuri apa yang Allah berikan. Hari ini saya makan cuma dengan tempe. Lihat dengan orang yang tidak makan hari ini. Hari ini saya makan cuma segini. Lihat orang yang tidak makan di sekitar kita. Kita akan menikmati apa yang Allah berikan hari itu. Tapi ketika kita makan tempe hari ini, yang kita lihat adalah orang makan ayam. Tempe tidak pernah merasakan jadi makanan buat kita. Baidatul yauma khairu min dajajatil gadi. Sehingga telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Untuk apa kita mikirin ayam yang tidak jelas dan belum tentu dapat itu ayam? Nikmat orang akan merasakan telur kalau dia mau makan itu telur yang hari ini. Jadi nikmati hidup apa yang Allah berikan hari ini. Jangan kita berhayal dan jangan kita mengharap. Dan jangan kita berambisi untuk lebih daripada yang Allah berikan hari ini. Itu yang digambarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang yang melihat ke bawah, fahamidallah, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat hari segini, dia akan syukur. Tapi kalau kita melihat ke atas, kita nggak pernah akan mensyukuri karunia Allah. Timbulnya manusia akan kekurangan. Ketika manusia timbul kekurangan, maka manusia tadi tidak pernah akan ada kepuasan. Ketika manusia tidak ada kepuasan, terjadilah perilaku manusia nanti akan menjadi buas. Apapun dia terkam, apapun dia makan, apapun dia terjang, tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, tidak mengenal miliknya atau milik orang lain, tidak mengenal dan tidak melihat punya orang atau punya siapapun. Dia anggap ada, dia kejar untuk dia cari semua. Padahal apa yang kita makan hari ini, itulah bagian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melihat ke bawah tadi orang yang tidak makan, kita akan bisa mensyukurinya. Hada min fadlir Rabbi. Maka apa yang Allah berikan, dia akan berkata, inilah yang Allah berikan kepada aku. Ketika dia sadar itu apa yang Allah berikan kepadanya, maka kita akan bisa berkata, di situ akan jadi jawaban, aaskuru am akfur. Tinggal dua, apakah kita bisa mensyukuri nikmat Allah, ataukah kita akan ingkari nikmat Allah. Orang akan mensyukuri nikmat Allah ketika manusia itu dan kita ini adalah semua mau menerima apa yang Allah berikan dan kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Awas, hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak. Dorongan nafsu dalam hidup kita ini tinggi. Manusia dibawa oleh perasaannya tidak pernah akan merasa cukup. Tidak pernah akan merasa puas. Tidak pernah akan merasa dengan sempurna apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah merupakan yang layak dan pas buat dirinya. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat diri kita. Yang pas buat kita. Yang cocok dengan kita. Yang seukuran dengan kita. Ketika kita mengukur ke atas, maka itu sudah di luar daripada ukuran kita. Segala sesuatu, kita pun pakai pakaian yang enak adalah yang sesuai dengan ukurannya. Bukan yang kita lihat adalah model dan gayanya. Walaupun modelnya bagus, potongannya bagus, jahitannya bagus, tapi kalau ukurannya tidak pas dengan kita, tentu tidak akan merasa enak dan nyaman kita mengenakannya. Inilah gambaran dunia. Maka terjadi kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak pas, ketika manusia sudah memandang hidupnya dalam urusan dunia itu adalah mereka melihat ke atas. Dengan demikian, maka dua hal tadi menjadikan manusia itu bersyukur.
Syukur dengan apa? Karunia nikmat. Sabar dengan apa? Sabar ketika ia berada di jalan Allah. Ia konsisten. Bahkan ia meningkatkan kualitas ibadahnya. Ia meningkatkan kualitas keyakinannya. Tidak cukup dengan apa yang ia lakukan hari ini pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang para pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah catatkan tadi kepadanya, katabakallahu sakiran wa sabiran wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunya ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma atahu ma lam yaktubullahu sakiran wa sabiran. Sebaliknya ketika manusia melihat urusan dunianya, ia memandang ke atas sehingga ia meninggalkan apa yang Allah berikan. Tidak pernah mensyukuri apa yang Allah kasih karena ia melihat ke atas. Akibatnya apa? Allah tidak memberikan pangkat kepadanya orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau bersyukur adalah yang pertama adalah kita menerima apa yang Allah berikan dan kita lihat ke bawah daripada orang-orang yang rendah di bawah kita. Kalau ingin menjadi orang yang sabar, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dalam urusan agama kita, pengabdian kita kepada Allah, kita harus melihat orang yang di atas kita. Dengan demikian, Allah akan catat kepada kita ini derajat yang paling tinggi, syakiran wa sabiran. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ingat orang yang bersabar kepada Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya, Allah akan berikan bighairi hisab, tanpa balasan, tanpa hitungannya. Setiap jengkal langkah pengabdian ibadah kita kepada Allah, Allah akan curkan terus pahala dan Allah akan limpahkan kebaikan kepada kita. Kalau sudah akhirat dapat janji baik, janji ya Allah bukan janji manusia. Yang hari ini ia berkata, besok pasti ia berkhianat. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau sudah di akhirat dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia, maka dengan sendirinya di dunia pun dia akan mendapatkan kebahagiaan. Terwujudlah dari doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia tidak akan menjadi murka. Dunia itu tidak akan membuat manusia celaka. Kalau manusia memandang dunia itu adalah kepada orang yang lebih rendah daripada apa yang Allah berikan urusan dunia kepadanya. Hidup dunia akan menjadi baik kalau kita memandang urusan pengabdian ibadah kita, keyakinan agama kita kepada orang yang di atas. Ini yang membuat manusia stabil dan ini yang membuat manusia bahagia dan ini yang membuat manusia tenang. Justru ketika kita memandang urusan dunia kita ke atas, manusia dipacu dalam dirinya. Untuk apa? Mengejar dan mengejar. Mencari dan mencari. Mereka mengubur tidak pernah henti. Akhirnya dia hidup disibuki dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله. Ya man bidunya istagal qad garau tulul amal. Kalau orang sudah sibuk dengan urusan dunia, qad garau tulul amal, maka dia akan ditenggelamkan oleh ambisinya yang tidak pernah akan hentinya. Jadilah korban ambisi, korban kemauan, tidak pernah wujud, tidak pernah sampai. Ia terus dijadikan korban mengejar dan mengejar. Padahal apa yang Allah berikan hari ini itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kadar yang kita terima hari ini. Tapi dorongan nafsu manusia yang begitu hebat, dorongan kita yang begitu ingin berlebihan, sehingga kita dipacu terus, tidak mengenal batas. Sehingga pada akhir gilirannya, kita sudah lelah capek dulu di alam dunia. Sudah lelah capek di alam dunia mengejar tidak pernah henti-hentinya. Kita jadi korban yang namanya harta, korban jabatan, korban kedudukan. Di saat itulah akan dihancurkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan taufik dan hidayah kita minta kepada Allah. Karena itu di dalam sholat, apa sih yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jangan terjebak dengan indah dan mewahnya glamor dunia. Dan jangan terjebak dengan bisikan kemauan tentang yang namanya keindahan kemewahan dunia yang tidak pernah akan hentinya. Itu yang menyebabkan manusia bisa tersesat. Manusia bisa mendapatkan murka. Begitulah akhir daripada surat Al-Baqarah Allah sebutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia menjadi murka di hadapan Allah karena ia tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan ia menjadi sesat di jalan Allah. Kenapa? Karena ia mengejar sesuatu yang tidak pernah akan ada hentinya dan tidak pernah akan ada selesainya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan inayahnya. Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang soleh. Yang selalu berada di dalam lindungan rahmat dan hidayahnya. Dan semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.